Assalamualaikum Bu, maaf ya Bu kendala sinyal. Astaga, Iya, tik nggak apa. panik gue. Ntar ya udahlah, kita langsung aja ya Mbak. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing-sharing bareng Bu Mus. Sekarang ini hari Selasa 1 Juni 2021, kebetulan pas hari lahir Pancasila ya Mbak ya. Nah, Iya. dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama Mbak Wiwit Sri Widya Stuti yang juga dulu pernah menjadi di Diajeng Jogja 2012 ya Mbak ya. Uh, di kota itu pilihan di Mas Diajeng Kota Jogja itu 2011, terus maju ke provinsi setahun kemudian 2012 ya. Itu aku masih ingat banget soalnya aku jadi panitia Mbak waktu itu, aku jadi among tamu dan melihatmu gagah di depan panggung. Oke, Udah lama banget ya, Tik ya. berapa tahun yang lalu ya Mbak? Masih 10 tahun yang lalu kali ya. Ya Allah, 9 10 tahun. Masya Allah. Oke lah, Mbak, boleh dong update informasi atau kabar sekarang ini lagi sibuk apa? Tapi Hmm, sebelumnya gini, ceritain dong ke kita teman-teman juga yang di sini yang lihat mungkin ya, apa itu namanya latar belakang Mbak Wiwit ini sebenarnya apa sih gitu? Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalan dulu ya. Nama saya Sri Widya Stuti, biasa dipanggil Wiwit. Kebetulan saya itu tuh dulu kuliah, Tika tuh ada angkatan kuliah dulu. Kita di Markom FEUI ketemu di sana. Saya lulus kuliah itu tahun 2010, lama banget ya. Udah 10 tahun yang lalu habis lulus kuliah, terus lanjut S2 di UII juga, di MMUII, terus sambil kuliah. Jadi saya satu itu udah biasa kuliah sambil kerja, sambil part time, terus ikut Dimas Diajeng, terus sebelumnya jabat jadi ketua HMDM manajemen juga tahun itu pas masih S1. Terus saya juga kerjanya itu, jadi saya kuliah S1 itu udah sambil kerja ya. Terus S2 itu juga sambil kerja itu. Saya udah kerja di apa ya, perusahaan restoran internasional lah. Kalian mesti tahu itu di mana kalau nyebutinnya. Terus saya sempat pindah dari Indonesia ke programnya pekerjaan itu ke Singapura, kuliahnya S2 saya cuti itu 1 tahun, terus balik lagi pas itu ikut di Mas Diajeng, terus selesaiin kuliah, terus saya kerja bahkan seperti itu, terus jadi dosen di kampus saya kuliah juga, terus akhirnya ketemu suami saya, lebih tepatnya ketemu bapak mertua saya ya. Kalau bapak mertua saya di kampus saya ngajar juga, jadi ketemu beliau, terus saya kita berjodoh dengan anaknya, terus akhirnya saya memutuskan untuk resign dan ikut suami saya kerja. Waktu kerja kan putar itu pindah-pindah. Saya udah sempet ke Balikpapan, ke Serang, Banten. Terus akhirnya suami saya pindah kerja jadi abdi negara sekarang. Terus saya alhamdulillah udah menetap di Tangerang Selatan lebih tepatnya sekarang. Itu detik. Alhamdulillah. Jadi Iya, masyarakat Jabodetabek ya Mbak. iya. Itu Oke. ke Jakarta juga ya. Ya walaupun Jakarta coret gitu. Oke, lanjut Mbak. Mbak, boleh nggak sih ceritain dulu pengalamannya waktu jadi di Mas Diajeng? Kayak, maksudnya gini, kalau aku bayangin tuh kan duta wisata itu pasti tanggung jawab dan amanahnya gede ya. Apalagi kan kayak dipercaya di Dinas Pariwisata Provinsi untuk apa memberikan edukasi dan juga pengawasan pengawasan tentang wisata di Jogja gitu. Nah, dulu ceritanya prosesnya saat jadi Duwis gimana sih Mbak? Prosesnya itu kan ikut Jogja itu kan satu kota 4 provinsi ya. Kebetulan itu saya dari kota Yogyakarta waktu itu. Kemudian di kota itu saya harapan satu waktu itu, tetapi diambil 5 terbaik. Terus kita seleksi lagi nih di provinsi. Jadi ada dari Gunung Kidul, dari Bantul, dari Kulon Progo, Sleman, dan kota Jogja jadi satu di situ. Terus kita diseleksi jadi 30 finalis. Jadi dari
dari 25 itu, 25, 50, dari 50 orang itu diambil lagi 30 orang untuk masuk ke provinsi mewakili daerah, mewakili kota kabupaten masing-masing. Begitu sampai provinsi sebenarnya tuh jujur ya, kalau kita lihat dari tinggi badan saya tuh, kita mini ya, Tik ya. Mungil. Saya tuh, jadi saya tuh tinggi badannya tuh cuma 148. Misalnya kecil banget kan dari 148. Nah justru waktu itu kan pasti minder ya kalau misalnya yang live sih teman-teman pengen ikut gak bisa terus aduh kok aku nggak cantik kok aku nggak tinggi dan segala macamnya. Nah di situ tuh aku malah pengen jelasin tuh loh kalian harus punya bargaining power gitu loh yang kalian punya tetapi teman-teman lain kalian tuh nggak punya. Nah waktu itu ikut provinsi itu ya sambil modal nekat tuh terus aku milih apa yang kira-kira karena kalau cantik ya jelas semuanya aku cantik, semuanya tinggi, semuanya pinter, bahkan semua pinter. Bahasa Inggris aja udah cas-cus gitu. Bahkan saya kuliah kampus swasta itu ya dari UGM tuh banyak banget anak-anak UGM di situ. Dan semuanya berprestasi pasti. Terus saya mikir apa nih kira-kira yang saya punya tapi saingan saya itu tuh nggak ada, nggak punya. Nah kebetulan waktu saya udah kerja, saya sambil S2. Terus yang saya pikir adalah saya punya link itu banyak. Jadi di sedang ada tuh namanya field program. Jadi kayak salah satu penilaian. Nah, saya harus punya nilai plus di field program ini karena kalau bakat nari saya bisa tapi nggak berprestasi di dalam menari. Iya. Menyanyi suara saya juga nggak begitu bagus ya. Jadi pasti kalah nih kalau ujuk bakat kalah nih apa. Terus yaudah di field program saya semaksimal mungkin nih kayak bikin acara terus cari sponsor dan acara itu lebih terkonsep gitu loh dengan ilmu yang saya pakai dari S2 dan saya bekerja waktu sebagai marketing jadi semuanya jalan jadi saya dapat nilai tinggi waktu itu di post program seperti itu. Nah kalau pengalamannya banyak ya Tik ya pengalamannya itu ya pasti nggak terlupa tuh kita tuh bisa ke ikut keluar daerah gitu loh menghadiri paling menyenangkan sih sebenarnya menghadiri acara grand final duta wisata lain seperti waktu itu ke Bali terus itu kita gratis tuh jalan-jalan ke Bali ikutin acara grand final terus jalan-jalan terus segala macamnya ya enak lah pokoknya bahkan ke Bali terus ke Bandung waktu itu Bandung aku juga tugas ke Bandung dan banyak banget tuh tugas atau pengalaman yang bisa didapetin kalau kita nggak ke duta wisata gitu loh terus kegiatan kayak pembukaan museum terus kegiatan masyarakat bahkan kayak menanam padi seperti itu kan kalau kita biasa kita nggak bisa ya ikutan kegiatan seperti itu dan kita bisa mengambil kegiatan itu positifnya untuk ikut Dimas Diajeng. Berarti juga link dan temennya banyak ya Mbak Yo. Udah Ya ya. dapat Nah pengalaman, dapat sangu ya. Maksudnya di usia alhamdulillah. di usia itu tuh kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh Mbak. Maksudnya kita itu bisa berbagi apa pengalaman sama teman-teman, sama orang lain. Terus habis gitu apa kayak ada prestasi gitu ya Mbak ya. Sekitar 24 deh, 24 tahun ya berarti. 24 tahun itu gue ada di Magelang 22, terus ke 24 itu tuh pengalaman yang untuk anak-anak seusia itu tuh udah sangat bagus ya pengalaman untuk ke Dimas Diajeng gitu loh. Jadi buat bekal pengalaman juga. Terus kalau sekarang saya ikut dunia pekerjaan jadi linknya tuh luas karena semua anak-anak Dimas Diajeng di sana tuh punya apa mereka tuh ibaratnya kayak profesional di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau kita mau waktu itu kerja saya marketing, jadi saya juga tertolong juga sama senior-senior saya di Mas Diajeng, terus punya kenal lebih banyak, punya relasi lebih banyak, dan semua itu saling membantu untuk kedepannya tuh lebih baik kalau ikut Mas Diajeng seperti itu. Kalau untuk perkumpulan alumninya juga masih jalan Mbak sampai sekarang. Masih, jadi kita perangkatan itu tuh ada paguyuban namanya. Jadi paguyuban di Mas Diajeng provinsi terus Dimjeng DIY. Nah, itu tuh kita tuh masih ada bak grup WhatsApp dan kita tuh untuk mungkin saya untuk duta wisata yang lain pun seperti itu juga ya. Jadi kalau di Majem nih ada kayak OSI terus ada SC sharing committee. Jadi kayak kita tuh seniornya nanti membimbing adik-adik angkatan juga untuk menyelenggarakan grand final ataupun masa di mana mereka bertugas selama 2 tahun nih masa bertugasnya kan 2 tahun nih nanti kita tetap kalau tetap membimbing untuk adik angkatan yang ada di bawahnya gitu. Jadi nggak langsung lepas terus hilang gitu, enggak, masih berlanjut sampai sekarang. Oh gitu. Terus ini Mbak, ilmu apa sih yang Mbak Wiwit dapat gitu ya selama jadi di Mas Diajeng yang relate sama kehidupan sekarang Mbak?
Yang relate tuh jelas kalau menurut aku tuh seperti kayak apa ya? Ya kayak manner, terus tata krama, cara ngomong. Nah kayak public speaking ini itu diajarin juga nggak di Dimas Diajeng. Jadi nggak bukan yang semua yang ikut Dimas Diajeng semuanya tuh udah public speaking udah bagus, udah terlatih. Enggak. Itu kita semua di sana ada latihan public speaking ya. Bahkan waktu itu tuh dapat free public speaking tuh dari Bu Ninda. Nah, dari Bu Ninda terus oh, Nindi Tama itu terus dapat pelatihan dari beliau juga untuk basic stepnya public speaking. Kita diajarin ngomong, terus banyak hal-hal yang melatih kita tuh, misalnya kita kita tugas menghadiri acara daerah, at least kita kan udah berlatih untuk tata krama yang baik, gimana cara ngomong, gimana berperilaku itu, dan berjalan waktu tuh akan terbentuk sendiri gitu loh. Jadi diri kita tuh terbentuk sendiri sama lingkungannya kita gitu loh untuk ya bersikap lebih baik, ngomongnya lebih baik, tingkah perilakunya juga bisa lebih baik. Nah, seperti itu. Oke. Terus ini Mbak, berarti kan banyak banget pengalaman ya. Terus apa maksudnya kayak ilmu yang bermanfaat dari situnya juga gitu. Nah, tapi ada nggak sih Mbak cerita suka dukanya gitu? Atau maksudnya kan itu yang senang-senangnya aja ya. Misal kalau capeknya Hmm. atau hal yang perlu dipersiapkan, misal untuk pesan untuk adik-adik yang mau ikut duis atau kegiatan kayak gitu-gitu tuh apa sih yang apa mental atau apa yang perlu disiapkan gitu? Suka dukanya apa gitu? Kalau salah tiga tuh apa, Tik? Ada kan pasti? Ada Mbak, Mbak salah tiga Mbak. Apa Saya salah tiga? saya dulu nggak ikut sih. Dulu orang-orang hal tiga tapi malah ikut waktu itu aku daftar Mbak jadi Dimas Diajeng Jogja 2000 berapa berarti ya 2014 ya itu heeh. Kota ya? Itu sampai ikut Mbak Anissa Hertami itu loh yang apa pemain Oh, film itu. iya, ya, bisa. Film ya. Jadi agak-agak bangga gitu ya, Masya Allah. Pernah ikut meskipun nggak lolos gitu nggak apa-apa lah ya pengalaman. Karena kan beberapa kali harus harus tugas keluar kota kayak gitu-gitu. Gimana Mbak? Eh, pengalaman ya, pengalaman, terus bukan pengalaman nggak enak ya, tapi Iya kayak ya. enak sih, tapi lucu gitu. Jadi waktu itu aku tugas ke Bali waktu itu. Nah, terus Bali itu pas apa? Kan mungkin di Bali itu mayoritas kan agamanya kan Hindu ya. Dan itu tuh kita tugasnya pas bulan puasa dong, Tik. Kan Iya bulan iya. puasa kan, bulan puasa. Kita tuh, aku tuh udah sempet curiga nih, aku bilang, ini kira-kira kita field tripnya kemana ya? Jadi ada kayak apa ya? Field trip tuh kayak kita didatangi tempat-tempat wisatanya daerah sana gitu loh, ke Mm-mm. tempat. Nah, kalau Bali tuh aku bayangin kira-kira diajak kemana tuh kira-kira? Pura-pura gitu nggak sih? Ya, pantai pura-pura Oh iya. pura-pura. Tapi aku tuh udah, aduh, kok perasaan gue enak ya, udah jelas aku naik ke Dimas tuh. Jadi Dimas tuh namanya Dimas pas saya tugas. Dim, kok disuruh bawa baju ganti ya, Dim? Kok semua itu puasa dong, gitu. Ternyata kita kemana ke Tanjung Benua. Kita puasa-puasa tuh ke Tanjung Benua, pengen terus, waduh, oke kita ke Tanjung Benua. Terus waktu yang puasa dapat jilbab tuh cuma aku sama Uni Padang. Padang pas jilbab tuh Uni Padang. Nah terus Uni kan terus dia, nah terus aku nanya, Uni puasa nggak? Terus aku lagi dapat jadi nggak puasa. Oke, terus yang puasa kayak cuma aku dari Jogja, terus yang lainnya kan Jawa Tengah. Nah, terus kita naiknya Banana Boat kan waktu itu. Jadi Mm. ya, sambil apa puasa terus naik Banana Boat tuh jatuh-jatuh sambil ya agak minum air kali ya. Lumayan Tapi lah kalau ya. kami tetap pertama kita tetap puasa ya. Kita tetap niat puasa ya, Dim ya puasa. Sudah selesai jam 4 sore. Sementara grand finalnya itu jam 7 malam. 7 malam. Nah, kalau duta wisata lain kan misalnya kayak Jakarta gitu kan rambutnya kan tinggal ditarik ke belakang, disisir, dicepol Iya. gitu kan. Heeh. Terus Uni tinggal pakai jilbab tuh Padang, pakai jilbab terus pakai sentiangnya. Nah, Mm-mm. yang paling susah itu kan Jogja ya. Bisa dibayangin dong ketika aku mesti Aduh. nyanggul Iya sendiri. iya betul. Ya aku tuh pakai sanggul sendiri dan kondisi rambut itu kan kena, aku pakai jilbab terus rambutnya itu basah kena air laut, Mm-mm. kering itu kan bau ya. Iya. Kan Heeh. nggak mungkin aku di base terus lepas jilbab, aku nggak mungkin ngeringin rambut. Terus aku udah, Dim gimana nih Dim rambutku Dim, terus aku bilang, udah nggak apa-apa santai ya, terus akhirnya udah ke hotel. Terus jadi aku tuh kan waktunya mepet banget tuh, terus kita mesti pakai jarik, kita pakai jarik yang jarik lipetan bukan jarik instan ya, jadi kita Mm-mm. bener-bener harus memiru, terus kita pakai jarik, pakai stagen segala macamnya. Jadi aku tuh make up, terus Dimasku tuh nyasak.
ya udah nyasak senyasak nih, namanya cowok ya, suruh dandan kan nggak bisa, tapi kan aku harus butuh bantuan, terus dia nyasak yang sebelum nyasak yang sebisanya dia, terus akhirnya ya udah jadi itu semua Oh, dalam rambut basah, rambutnya ditasak. keren ya. Berarti memang jadi di ajang Jogja juga harus serba bisa ya Mbak Yo. Nyasak sendiri, nyanggul sendiri, ya kan? Iya non, bisa nyasak, bisa dandan, bisa pakai jarik. Iya, sekarang harus bisa sendiri. Dia tuh bawa alatnya sendiri juga dari Jogja. Oh, Bawa sendiri berarti sampai nanti ke Bali. bisa ya Mbak, kapan-kapan kalau ada kesempatan aku diajarin untuk bikin sanggul. Oke, Mbak Wiwit, gini, setelah dari semua pengalaman hidup Mbak Wiwit sebelum menikah ya, itu kan pasti Mhm. unforgettable gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh, mendampingi 3 orang anak gitu, kayak ada jet lag gak sih Mbak? Eh, Malah justru awalnya itu seneng ya, mungkin karena udah, jadi aku nikah tuh umur 27 tahun tuh. Udah, maksudnya tuh kayak pekerjaan, karir, terus prestasi, semua itu udah aku selesaiin di waktu aku muda kuliah gitu loh. Jadi aku ngerasa semuanya udah cukup, cukup sampai umur 27 cukup, terus akhirnya aku nikah dan memutuskan jadi ibu rumah tangga gitu loh. Ya memang suatu apa jujur ya diskusi yang berat gitu loh, apalagi untuk lulusan S2 kan mungkin orang-orang mikirnya aduh kamu kok nggak eman-eman cuma di rumah gitu loh, cuma di rumah. Iya. Tapi menurutku itu apa ya, nggak apa-apa maksudnya kayak sekarang di rumah tuh masih bisa apa bekerja berkarya dan masih bisa semua perhatian kasih tuh dicurahin ke anak gitu loh. Insya Allah ntar nggak ada yang sia-sia lah dari semuanya ini. Jadi ya nggak apa-apa. Semua udah aku selesai di umur 27 tahun itu. Terus sekarang memutuskan untuk ikut suamiku jadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Udah 5 tahun berarti jadi ibu rumah tangga ya. Oh gitu. Oh ya Mbak, boleh nggak ini sharing ya? Kemarin tuh kan aku dapat pertanyaan ya dari teman gitu. Apakah segini sebenarnya gini, setiap orang atau perempuan itu kan punya tujuan masing-masing untuk memutuskan menikah ya. Nah, apakah menikah itu kayak goal goal hidupmu, Mbak? Iya pasti nggak semua orang sih, beberapa orang mungkin ada yang memutuskan juga nggak menikah ya. Tapi kalau menurut aku iya, dan itu udah tercapai dan aku benar-benar memutuskan menikah tuh umur 27 tahun gitu loh. Setelah semuanya tercapai karena aku tuh nggak mau misalnya ada istilah yang orang kayak nakalnya telat apa, Belum terus selesai setelah nikah sampai nanti belum selesai, terus giliran kamu udah nikah misalnya umur 22, 23 kamu udah nikah, tapi kamu tuh dalam jiwa kamu tuh kamu masih pengen, aku tuh masih pengen main sama teman-teman aku, pengen eksis, pengen segala macamnya. Nah, itu kan nanti bisa jadi masalah tuh setelah kamu menikah kan. Ya hmm, memang kena kayak orang tuh kan naluriah gitu loh, jiwa kamu tuh pengen mengaktualisasikan diri kamu. Itu hmm, naluriah ya jujur. Semua orang pengen eksistensi, pengen diakui di masyarakat gitu loh. Dengan apa ya? Dengan pekerjaan, dengan prestasi segala macam ya. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menikah, itu kamu putusin lagi bahwa apalagi untuk perempuan ya, bahwa semua restu ridhomu tuh di suami gitu loh. Iya kalau suamimu mensupport kayak kamu nggak apa-apa kamu main sama teman-teman kamu nongkrong nggak apa-apa, ada tuh nggak apa-apa ya nggak apa-apa it's okay. Nah kalau suamimu nggak ridho, misalnya suamimu udah mampu dan udah cukup buat membiayai kamu, anak-anak dan kehidupan kamu yang baik, terus nggak boleh kamu kerja, kan kita jadikan jalannya jadi tertekan ya Tik ya kalau masih belum puas main, ya, pengennya karir, pengennya ini itu gitu loh. Jadi ya menikah itu di umur 27 sih itu udah goal pas. sih, udah kayak pas kalau bukan buat aku ya, kayak buat pemilikku, buat aku udah pas untuk umur segitu. Berarti memang kayak apa Mbak? Nggak ada batasan usia juga sebenarnya kematangan orang untuk menikah. Mhm, Karena memang semua mhm, dibalikin lagi Mbak. Kamu kamu butuh nikah nggak sih gitu ya? Di saat umur sekian gitu mhm, kan? Oke. iya. Kamu Nah, di nomor berapa, Tik? aku umur 25 Mbak. Jadi kayaknya sempat ngerasa kayak oh iya ya kayak Eee, ada dream list yang kelewat gitu loh Mbak karena kan dulu memang pengen S2 tapi mhm, belum terlaksana gitu ya terus kayak iya nggak sih ini bukannya menyesal nggak ya tapi aku bersyukur justru malah kayak lebih bisa flashback dan pelajaran yang hidupku tuh bisa tak apa kasih tahu ke anak-anakku kan maksudnya kalau kamu memang pengen apa ya dikejar dulu gitu loh gitu sih jadi kayak mhm, yaitu harus sudah menerima hal-hal yang mungkin nggak bisa kita capai gitu. Tapi ya positif tingginya adalah yang terbaik itu yang
udah versi Allah gitu ya Mbak. Sorry, yang terjadi itu yang terbaik gitu loh versi Allah ya nggak sih? Jadi ya kitanya Mm-mm. harus menjalaninya dengan ikhlas dan sadar ya Mbak ya. Sama ini Mbak, boleh dong kasih apa ya masukan tips buat teman-teman um, yang lagi nonton atau di luar sana perempuan-perempuan untuk struggle untuk make dream come true gitu untuk berjuang merealisasikan mimpi-mimpinya gimana Mbak? Kasih tips dong. Oke, tipsnya kalau misalnya kalian masih muda nih, kira-kira tuh sebenarnya kalau golongan wanita tuh kan menikah tuh. Aku dulu juga udah mikir tuh nikah, bahkan kuliah tuh udah mikir nikah. Nah, eh kamu tuh pengen dreams come true-nya kamu itu tuh di usia berapa yang pertama? Sesudah nikah apa sebelum nikah gitu loh kira-kira. Nah, kalau misalnya aku semua aku akan capai sebelum aku menikah. Bahkan aku bilang kalau misalnya aku belum umroh, aku juga nggak mau nikah pas itu. Ternyata ya kayak Allah tuh kayak ngabulin gitu loh. Dan aku Oh iya ya. menikah bener-bener bahkan aku ketemu suamiku tuh pas umroh gitu loh. Jadi kan semuanya tuh kayak ya kamu harus punya time planning gitu loh. Time planning kamu tuh kira-kira umur segini-segini aku lulus S1. Terus di S1 tuh aku ngapain aja. Buat menyiapin kalau aku mau kerja. Harus punya pengalaman part-time, pengalaman organisasi, dan segala macamnya harus kamu siapin. Terus setelah S1 nih, aku mau kerja apa mau kuliah. Nah, kalau kamu mau kerja, ya kamu fokus untuk cari kerja. Kalau kamu kuliah, yaudah kamu fokus untuk kuliah. Kecuali kalau misalnya kamu mau jadi profesional, ya kamu kuliah S2 sambil kerja gitu loh untuk menghasilkan uang ataupun untuk persiapan. Jadi begitu kamu lulus kuliah, S2 kamu udah dapet pekerjaan dan kamu bisa langsung lanjutin karir pekerjaan kamu. Nah, kamu bikin time planning itu aja tuh untuk peraih mimpimu itu kira-kira di umur berapa dan di usia berapa. Nah, karena misalnya udah nikah, setelah nikah pun kamu juga harus mikir, kamu jadi berumah tangga, apa kamu bekerja. Nah, dipilih aja yang mana. Dan tapi sebelum nikah tuh kan baru ngomong ke suamimu ya, kira-kira dikomunikasikan mau di rumah atau mau bekerja. Kalau misalnya kamu mau karir, boleh karir, boleh kerja ya oke, lakuin aja. Kalau misalnya suami minta di rumah, ya oke di rumah lakuin aja. Jadi benar-benar punya time planning ya untuk mewujudkan impian-impian kamu loh. Jangan bilang, ah engkau ya dipikir engkau, ntar aja lah jalanin aja, let it flow. Maksudnya kayak kalau misalnya let it flow itu agak kacau juga ya Tik ya. Iya Ntar iya. giliran, iya kalau itu kamu lulus, jalanin aja aku mau lulus gampang. Iya kalau itu pas lah lulus. Nanti abis itu aku mau langsung kerja, kerjaan gampang. Ntar ikutin, iya kalau abis itu langsung dapat kerjaan yang sesuai gitu loh. Kalau enggak kan susah ya. Jadi untuk mencapai suatu pekerjaan pun juga harus dipersiapkan. Misalnya jadi dosen ya aku S1 S2 aku harus linier, entah sama-sama manajemen, S2 juga manajemen, nah segala macam harus dipersiapkan sebelum kamu menuju kerjaan impian kamu ataupun impian kamu gitu. Oke oke. Dan juga harus punya skala prioritas juga ya Mbak ya. Mm, 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 mm. Oke. Mbak kasih ini dong closing statement satu kalimat yang bisa ngena banget gitu. Maksudnya nanti kalau siapa tahu dari dari wejangan dari Mbak Bibit gitu bisa oh iya juga ya. Gitu. Silakan. Eh, pesan saya sih buat kalian ya, eh yang pasti yang pasti ya, kalau misalnya kalian berpendidikan tinggi, sebenarnya kita sering ngomong sama Tika juga, ya walaupun lulusan S1 atau S2, kalau kalian bisa jadi ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa menurut saya. Karena toh, kalau toh kalian tidak bermanfaat untuk kalian, kalian bisa bermanfaat buat keluarga kalian. Bahkan ada anak kecil kalian, anak kalian itu adalah first madrasah, sekolah pertama anak kalian tuh bukan TK dia di mana, playgroup di mana, tapi dari ibu gitu loh. Jadi kalian itu adalah panutan sekolah pertama buat anak-anak. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak ada yang namanya percuma kuliah S1, percuma S2, nggak kepake ilmunya. Kepake ilmunya, ilmunya tuh buat anak, buat keluarga, buat suami gitu loh. Jadi semua itu masih ada hal yang bermanfaat gitu. Jadi kan misalnya kalau misalnya mau kerja atau karir besok bisa. Mungkin dengan pertimbangan nunggu anaknya besar dulu ataupun anak kalian SD nanti baru bisa bekerja lagi seperti itu. Kalau mau ikut duta wisata ataupun mau ikut uh, Untuk orang tua. pekerjaan yang kalian impikan, ya kalian tuh harus punya bargaining power. Jadi kekuatan yang kalian milikin yang bisa kalian andalkan, tetapi orang lain tuh nggak punya. Jadi suatu nilai positif yang kamu punya gitu loh. Karena itu tadi aku bilang kalau duta wisata, kalau cantik semuanya pasti cantik, semuanya ganteng, semua tinggi. Pinter, semuanya tuh pinter.
bisa nyanyi, bisa nari, semua bisa. Nah, yang nggak ada mereka memiliki di kamu tuh apa? Jadi kalian harus menemukan kekuatan yang ada di dalam diri kalian, yaitu jadi nilai positif yang hanya kalian punya gitu. Super sekali Anda ini ya, Masya Allah. Oke, Mbak Wiwi, Oke, terima thank kasih ya sharing-sharingnya. Karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing kan, kita you. harus melanjutkan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, ya kan? Uh, Iya, bener ya. sampai jumpa lagi, Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita sharing-sharing lagi ya. Oke, thank you Assalamualaikum. Cika. Terima kasih teman-teman yang Salam. nonton.